Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, jumpa lagi di sesi kedua training kita. Ya, di sesi kedua ini yang akan kita pelajari secara detail adalah tentang target-target apa saja yang harus kita capai selama kita bekerja, ya, yaitu tentang Key Performance Indicator atau KPI. Sudah pernah dengar kan, bahkan sering setiap meeting maintenance pasti akan dibahas, yaitu adalah KPI. Oke, simak materi sesi kedua ini dan di akhir nanti ya, atau bahkan di tengah-tengah bisa jadi akan muncul soal-soal yang harus teman-teman kerjakan sebagai bentuk bahwa teman-teman sedang mengikuti training. Oke, simak presentasi atau materi selanjutnya. Oke, kita masuk ke Key Performance Indicator atau KPI, merupakan suatu alat yang digunakan sebagai indikator kunci terhadap performan suatu perusahaan ataupun departemen. Departemen plan sendiri juga pastinya mempunyai KPI. Di antaranya adalah yang pertama, Physical Availability atau PA, kedua, Maintain Between Failure MTBF, yang ketiga, Redu PS, yang keempat, Boost BS, yang kelima, Maintain Between Shutdown atau MTBS. Sebenarnya, plan KPI-nya banyak. Yang akan kita bahas adalah 5 ini. Physical Availability atau PA merupakan angka dalam satuan persentase yang menunjukkan tingkat kesiapan atau kepercayaan suatu alat untuk beroperasi. Rumus dari Physical Availability atau PA adalah sama dengan schedule hours dikurangi dengan jumlah repair dan maintenance time dibagi dengan schedule hours kali 100%. Schedule hours di sini adalah 24 jam per hari. Contoh perhitungan PA. Pada tanggal 15 April 2020, DZ1138 terjadi bus selama 1 jam. Dilanjutkan program servis 250 selama 3 jam. Berapakah PA unit DZ1138 tanggal 15 April 2020? Sesuai dengan rumus, PA sama dengan schedule hours dikurangi dengan jumlah repair dan maintenance time dibagi dengan schedule hours kali 100%. Sehingga PA sama dengan 24 jam dikurangi 1 plus 3 jam dibagi dengan 24 jam kali 100% sama dengan 20 jam dibagi dengan 24 jam kali 100%. Sehingga PA-nya 83,33%. Masuk ke KPI selanjutnya, yaitu adalah Mean Time Between Failure atau MTBF, yaitu adalah waktu rata-rata unit itu beroperasi antara breakdown unscheduled atau bus dengan breakdown unscheduled lainnya. Jadi, MTBF adalah rata-rata operasinya dari bus ke bus. MTBF sama dengan working hours dibagi dengan jumlah frekuensi bus. Working hours di sini adalah jam operasinya atau jam operasi unit. Kita masuk ke contoh perhitungan MTBF. Dari tanggal 1 sampai tanggal 15 April 2020, DZ1138 sudah beroperasi selama 240 jam. Tanggal 4 April terjadi bus 2 kali masing-masing 1 jam. Dan tanggal 10 April terjadi bus 1 kali 1 jam. Berapakah MTBF-nya? Sesuai dengan rumus yang di atas, MTBF sama dengan working hours dibagi dengan jumlah frekuensi bus. Sehingga MTBF-nya sama dengan working hours-nya 240 jam dibagi dengan 3. Sama dengan MTBF 80 jam. KPI selanjutnya adalah Redu PS, merupakan persentase tingkat kegagalan dari proses maintenance. Kategori Redu yaitu jika kegagalan atau terjadinya bus dalam kurun waktu 72 jam atau 3 hari setelah dilakukannya proses maintenance. Redu dihitung berdasarkan tanggal, bukan hours meter yang ada di unit. PAMA mentargetkan Redu maksimal 3%. Untuk rumus Redu PS sama dengan jumlah kegagalan maintenance dibagi dengan jumlah proses maintenance yang sudah berjalan dikali 100%. Contoh perhitungan Redu PS.
Dari tanggal 1 sampai tanggal 15 April 2020, unit yang sudah servis 5 unit dan yang mengalami kegagalan atau bus kurang dari 72 jam ada 1 unit. Berapakah redunya? Rumus redu sama dengan jumlah kegagalan maintenance dibagi dengan jumlah proses maintenance yang sudah berjalan dikali 100%. Sehingga dari data di atas, redunya sama dengan 1:5 kali 100%. Sehingga redunya 20%. Soal selanjutnya, jika tanggal 1 April 2020 jam 02 WITA DZ1071 terjadi bus engine can start, kemudian jam 8 paginya DZ1071 masuk workshop untuk PS 500 dan RFU jam 15.00. Apakah ini termasuk redu? Ya, ini termasuk redu. Karena di dalam sistem PAMA, redu ini mengacu pada tanggal kejadian dari PS dan bus. Dan dari data di sini, tanggal 1 April 2020 jam 02.00. Dan servisnya tanggal 1 April jam 8 WITA. Sehingga masih di hari yang sama kasus ini maka disebut redu. Masuk ke KPI selanjutnya, bus versus BS, merupakan persentase perbandingan antara breakdown unscheduled atau bus dengan breakdown schedule atau BS. PAMA sendiri mempunyai target bus BS sebesar 10:90%. 10% untuk bus, BS-nya 90%. Bus sama dengan jumlah downtime bus dibagi dengan jumlah downtime bus dan BS kali 100%. Sedangkan untuk perhitungan BS, jumlah downtime BS dibagi dengan jumlah downtime bus dan BS kali 100%. Masuk ke contoh perhitungan bus dan BS. Dari tanggal 1 sampai 15 April 2020 ada 5 unit yang PS dengan durasi masing-masing 8 jam. Pada tanggal 6 April terjadi bus 2 unit masing-masing 1 jam. Dan tanggal 13 April terjadi bus 4 jam. Berapakah nilai bus banding BS-nya? Sesuai rumus di atas, bus sama dengan jumlah downtime bus dibagi dengan jumlah downtime bus dan BS kali 100%. Bus 2 plus 4 dibagi 40 plus 6 kali 100%, sehingga busnya ketemu 13,04%. Untuk BS sama dengan jumlah downtime BS dibagi dengan jumlah downtime bus dan BS kali 100%. BS 40 dibagi 40 plus 6 kali 100%, sehingga BS-nya ketemu 86,96%. Kita masuk ke KPI Mean Time Between Shutdown atau MTBS, yaitu waktu rata-rata unit itu beroperasi antara breakdown dengan breakdown lainnya, baik itu unscheduled breakdown ataupun yang scheduled breakdown. Rumusnya, MTBS working hours dibagi dengan jumlah frekuensi bus dan BS. Working hours ini adalah jam operasi unit. Contoh perhitungan MTBS. Dari tanggal 1 sampai 15 April, DZ1138 sudah beroperasi selama 240 jam. Tanggal 4 April terjadi bus 2 kali, masing-masing 1 jam. Dan tanggal 10 April terjadi BS 1 kali 8 jam. Berapakah MTBS-nya? MTBS sama dengan working hours dibagi dengan jumlah frekuensi bus dan BS. Sehingga MTBS sama dengan 240 dibagi dengan 3. MTBS sama dengan 80 jam. Soal materi Key Performance Indicator. Dari tanggal 1 sampai dengan 14 April 2020, populasi unit kita ada 6 unit. Semua unit sudah beroperasi rata-rata sekitar selama 240 jam. Tanggal 2, DZ1131 PS 1000 selama 10 jam dan RFU jam 22.00. Tanggal 4 April terjadi bus DZ1071 dan 1131 masing-masing 2 jam.
Tanggal 7, DZ1071 PS 250 selama 4 jam. Tanggal 10, DZ1211 PS 500 selama 8 jam. Dan tanggal 11 April terjadi boost selama 1 jam. Berapakah PA, MTBF, Redu, boost BS, dan MTBS-nya? Silahkan teman-teman untuk mengerjakan soal ini sehingga bisa memahami bahwa materi Key Performance Indicator ini sangat penting. Dan soal ini adalah soal pertama untuk post-test.